kalian coba, kalian pakai, kalian boncos, kalian ngeluh, kalian berhenti. Hal ini sepele banget, tapi ternyata hal kecil ini bikin iklan kamu nggak pernah perform. Gini, gue sering dapat banyak pertanyaan belum lama, jadi dari para seller, biasanya masih pemula sih. Pertanyaan simpel banget. Kalau gue udah mulai jalan iklan, terus saldo iklan gue mati, terus gimana nasib iklan gue? Apakah algoritma gue bakal hancur? Apakah iklan gue gak akan untung lagi? Atau gimana nih? Nah, sebelum gue bahas gimana poinnya, jangan lupa buat subscribe dan klik aktifin loncengnya ya, biar lo gak ketinggalan update yang bikin bisnis online kalian makin kenceng. Ya, jadi gini, kalau lihat pertanyaannya kayak simple ya, tapi lo sadar gak sih kalau banyak seller, ternyata gue juga baru ngerti, ternyata banyak seller yang takut ngalamin kayak gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman gue, ini ngaruh nggak sih gitu kan? Dan terus kalau ini kejadian kayak gimana, efeknya seperti apa gitu ya. Nah, jujur ya, gue juga pernah ngalamin lah kayak kalian. Jadi kita jualan kan sebenarnya paling ideal. Ini yang paling ideal ya. Yang paling ideal adalah misalnya gini, lo main iklan di Shopee, lo main iklan di TikTok, lo main iklan di mana. Begitu udah lo jalan, harapannya semua platform adalah lo pakai, lo bayar, lo untung, terus bayar terus mereka sampai kapan? Selamanya. Harapannya dong, ya kan boleh dong mereka berharap, bener nggak? Masa lu terus yang berharap dapat cuan banyak, mereka nggak boleh berharap, bener nggak? Nah, tapi faktanya kan nggak gitu ya kakak ya. Faktanya itu kan kayak kalian coba, kalian pakai, kalian boncos, kalian ngeluh, kalian berhenti. Nah, itu hal yang mereka nggak suka sebenarnya, gitu kan. Dan jadi atau gini, kalian nggak boncos sih, tapi kan kita tuh kayak nggak pakai auto top up. Kenapa nggak pakai auto top up? Takut bablas. Kenapa takut bablas? Banyak juga ceritanya. Malah gini, di klien gue pernah ada yang kejadian gak sengaja. Jadi salah satu tim adminnya, nah ini dia nih gue bilangnya, makanya hati-hati sama ads ya. Ads itu hati-hati dan lu jangan serahkan ke admin ya. Karena admin itu bukan apa-apa sih, cenderungnya bego. Kenapa gue cenderung bego? Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi lu bayangin sekarang gini lah. Banyak seller ketika lu buka cari admin, kan yang dicari itu admin. Yang dicari, gue mau tanya, kalian bakal gaji admin S2 nggak? Enggak, lu nggak akan cari anak S2, lu nggak akan cari anak S1, kalau bisa anak magang yang digajinya masih murah. Jadi kalau gue bilang masih baik, wajar nggak? Wajar lah. Salah siapa? Bukan salah adminnya sih kata gue, salah lunya. Kenapa lu cari yang bego? Tapi kan nanti lu juga bilang, ya karena murah, banyaknya nggak ada. Nah, serba salah kan nih, karena setan tuh. Ya udah, balik to the topik gitu ya. Jadi ada juga yang banyak juga salah yang ngalamin gini, artinya salah klik, salah tekan, salah apa, salah ngedit, dan itu auto top up itu ada banyak kasus yang mereka tuh sampai rugi belasan juta sampai puluhan juta karena jalan terus kan iklannya dengan bid yang kemahalan gitu ya. Makanya sering banyak yang nggak ngaktifin auto top up gitu karena terus ketika kita nggak aktifin auto top up, sering banget kejadian iklan kita mati. Terus apa yang bakal kejadian ketika iklan kita mati, kan itu poinnya. Nah, yang kejadian adalah simple sebenarnya. Ini setiap platform beda. Kalau yang gue perhatiin ya, akun-akun iklan yang sering mati, itu biasa punya kecenderungan adalah ketika dia udah diisi saldo, dia memang langsung jalan. Tapi biasanya performanya suka berubah. Berubah tuh kayak gimana? Contoh gini, di satu campaign, lu udah untung nih, misalnya kayak cost per pembeliannya itu murah banget, misalnya kayak barang lu 200.000, ini goceng udah dapat pembelian, untung kan, lagi untung banyak gitu kan, udah wah enak banget ya, campaignnya lagi winning banget. Ketika saldo kita habis, sering banget kejadian ketika nyala lagi, si campaign ini butuh waktu buat learning lagi. Jadi yang lo perlu sadar adalah ketika ads jalan, si algoritma ini learning nih, gue tampilin iklan ini kemana yang paling untung ya. Terus dia udah nemu kan, dia udah enak, oh jalan terus saldonya habis, hang dong si mesin. Terus ketika lo sisi gimana? Ya dia reset mulai dari awal. Yang artinya apa? Kalian rugi. Ruginya kenapa? Jadinya dari nol lagi. Ketika dari nol, ya udah, yang tadinya udah cuan nggak jadi cuan, gitu ya. Itu yang kejadian, yang memang banyak kejadian tuh seperti itu. Nah terus gini, gimana kalau memang kalian berstrategi cuma nyalain iklan pas lagi campaign doang? Nah ini kan ada juga nih yang lagi mau 88, 99, 10, 10, 10, 12, 12, lama ya jalanin iklan, setelah itu nggak pakai, gitu kan. Sebenarnya menurut gue sih fine aja, tapi yang perlu kalian sadar adalah ketika kalian nyalain iklan tuh perlu learning bisa 7 hari gitu ya, mau platform apapun sama. Dan kalau kalian mau nyalain pas campaign doang, biasanya kejadian adalah satu, lelangnya mahal, harga auctionnya mahal. Kenapa? Karena semua orang juga ngelakuin kayak gitu. Mereka ngiklan ketika campaign ngiklan, harga lo dapat lebih mahal, terus iklannya masih belajar, yang dalam tanda kutip masih bego. Kalau masih bego, perform kalian nggak akan bagus-bagus amat,
gitu ya. Jadi idealnya ya kalau bisa tuh jangan kayak gitu. Tapi kalau kalian perhatiin, yang gue ngalamin ya, ketika kita lagi low season, ketika orang nggak lagi campaign, justru malah biaya iklan tuh CPM-nya lebih murah, yang artinya malah kadang cuan makin banyak. Malah gue sendiri kadang suka ngerasa kayak, aduh kalau lagi event malah jadi lebih mahal nih. Tapi ya gimana lagi, harus naikin budget gitu kan. Nah terus berapa budget yang ideal dari margin? Sebenarnya kalau ngomongin budget yang ideal dari margin, ya itu tergantung sih dari harga lo. Contoh gini, kalau harga produk kalian 100.000, terus kalian ambil margin 5.000 perak atau 5%, gue bilang gak usah iklan, pasti mati. Barang kalian harganya 5.000, lo jual 7.000, mati juga. Gitu kan, memang ada harga range yang ideal. Range ideal tuh ketika harga produknya kurang lebih 100 ribuan dengan margin kurang lebih 30-40%. Nah, ketika kayak gini, iklan lo aman. Kenapa gue bilang aman? Karena kalau kayak gini, ini tuh ibaratnya gini, per kliknya sekali dapatnya lumayan, udah gitu marginnya masih ada. Dan biasanya iklan tuh kalau ngomongin dari untung bisa makan 20-30% rata-rata. Untung apa rugi? Ya gue nggak tahu. Gitu ya. Tapi kalau menurut gua, kalau lu keluar 20-30% bahkan 40% dari margin tapi lu dapat cuan, ya kenapa enggak? Daripada lu nggak mau keluarin tapi lu nggak dapat apa-apa, kan lebih rugi, bener nggak? Nah, gimana caranya biar iklan makin efektif? Buat iklan makin efektif ya lu harus banyak evaluasi yang detail. Kalau nggak sempat gimana? Kalau nggak sempat kerja sama aja sama kita. Gitu, biar kita yang kerjain, biar lu tinggal fokus sama produksinya.